Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan kita berbagai macam hal, berbagai macam kenikmatan. Namun kenikmatan yang paling puncak, yang sejati adalah ilmu nafi', ilmu yang senantiasa terdiri dari pengetahuan, amal, dan iman gitu. Nah, itulah kebahagiaan, itulah ketenangan. Karena jelas Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya. Dan faqih terhadap agama itu artinya memahami dan mengamalkan agama. Memahami dan mengamalkan, bukan hanya paham saja. Sebagaimana akar kata dari faqaha yufaqihu dalam bahasa Arab. Maka hadirin Allah muliakan, kalau Allah sudah inginkan kebaikan, ya hidupnya pasti akan tenang gitu loh. Namanya juga Allah ingin kebaikan. Kalau orang tahu saya komitmen, saya ingin kebaikan buat anak saya, ya maka semua akan diset untuk baik semua gitu loh. Kalau sebuah perusahaan gitu dipimpin oleh pemimpin yang saya akan berikan kebaikan buat pegawai saya, ya enak hidup pegawainya itu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menginginkan kebaikan, maka hidup kita akan nyaman. Dan bukan berarti nggak ada masalah, jemaah. Tapi setiap masalah itu tidak akan merusak jiwa dan hati kita. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 62-63? Allah berfirman, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa sedih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang senantiasa bertakwa. Dan masih ingat ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ulama yang mengamalkan ilmunya bukan wali Allah, maka tidak ada wali gitu. Hukamakal. Jadi orang yang punya ilmu lalu mengamalkan ilmunya, kata Imam Syafi'i, yaitu wali Allah. Kalau sampai mereka tidak dinyatakan sebagai wali, ya nggak ada wali udah di kehidupan. Nah, karakternya wali Allah itu apa sih? Tadi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak dihinggapi rasa khawatir dan mereka tidak bersedih hati untuk masalah-masalah dunia, hiruk pikuk dunia dan lain sebagainya. Nah, hadirin Allah muliakan, nah ini yang harus diupayakan terus. Dan ini salah satu tujuan kita belajar.
Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari, dikejar, dituntut, itu dalam rangka bertakwa kepada Allah. Biar kita ini bisa bertakwa. Allah, sekali lagi hadirin Allah muliakan, meminta kita untuk bertakwa untuk kebaikan kita sendiri. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan dalil-dalil dalam bab birrul walidain dan silatul arham, dan pada kesempatan kali ini dan beberapa pertemuan berikutnya kita akan berusaha menyimpulkan dan menjelaskan poin-poin penting yang mungkin belum dijelaskan pada pembahasan ayat atau hadis di atas atau di pertemuan sebelumnya. Dan ini pola kita dari bab ke bab. Setelah selesai mengkaji ayat dan hadisnya, maka kita coba membuat kesimpulan dengan segala kekurangan dan kebodohan kita. Dan tentu saja kita ambil dari keterangan-keterangan para ulama. Nah, hadirin Allah muliakan, apa saja kesimpulan dari bab ini? Di antaranya dijelaskan oleh para ulama bab ini menjelaskan bahwa al-Islam la ya'riful ananiyah, kata para ulama. Islam itu tidak mengenal egoisme dunia gitu. Egoisme dunia, anani gitu loh. Pokoknya saya gitu. Dari kata-kata ana kan saya, ananiyah. Pokoknya egois saja, harus saya harus dapat ini dan seterusnya. Jadi bab ini salah satu bab atau pembahasan menunjukkan bahwa Islam itu tidak mengajarkan kita egoisme dalam hidup. Tidak mengajarkan kita egoisme. Korelasinya apa? Saya rasa jelas korelasinya, bahwa apabila seseorang benar-benar berbakti kepada orang tua dan menjaga silaturahim, maka otomatis sisi egoisme duniawi itu terkikis, bahkan bisa sampai titik terkubur. Karena untuk bisa birrul walidain, untuk bisa silaturahim, maka kita harus mengenyampingkan egoisme. Ya, sebagai contoh, ketika orang tua kita tidak menunaikan hak kita, tidak menjalankan perannya sebagai orang tua, bahkan sangat kontraproduktif, alih-alih menjaga kita dari api neraka, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. At-Tahrim ayat 6 itu, justru mereka, misalnya ada kasus mereka mengajak anaknya melakukan kesyirikan,
melakukan hal yang membuat peluang anaknya masuk surga itu nggak ada gitu. Mengajak anaknya ke neraka kan gitu. Urgensi mengajak kepada kesyirikan kan ngajak anak masuk neraka gitu. Bahkan bukan hanya ngajak masuk neraka, kata Allah, jahadaka. Mereka ini dalam kasusnya berusaha sekuat tenaga membuat anaknya syirik. Jadi bukan ngajak, maksa gitu. Maksa. Dan kita tahu syirik itu maksud yang paling parah udah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling parah, dosa yang paling parah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, respon yang harus dilakukan oleh seorang anak yang ingin berbakti? Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 15 itu, "Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Fala tuti'huma, jangan nurut kalau diajak syirik. Jangan nurut kalau dipaksa syirik. Tapi gitu loh. Tetap bergaul dan bersahabat dengan mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Gitu. Perlu jelas-jelas diajak ke kemaksiatan, dipaksa ngerjain maksiat yang paling parah. Yang paling parah ini. Inna syirka la dzulmun azim. Dalam surat Luqman ayat berapa? Ayat 13 kan? 2 ayat sebelumnya. Gitu loh. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan melakukan kesyirikan, karena syirik itu zalim yang paling parah. Dosa yang paling besar itu syirik. Tapi tetap harus berbakti sama orang tua dalam konteks di luar kesyirikan itu. Nah, tetap baik dengan pihak yang ingin menjerumuskan kita ke neraka, itu kan kalau masih mengandalkan egoisme nggak bisa, jemaah. Nggak bisa. Kita tetap baik sama orang yang ngambil duit kita 50 juta aja. Gimana? Gampang atau susah? Ada orang ngambil duit kita nih 50 juta. Tetap kita berusaha berbuat baik. Gampang apa susah? Saya bilang gampang. Biar diuji nanti. Al-balah manutun bil mantiq, kata para ulama. Ujian itu sangat berkaitan dengan ucapan seseorang. Susah lah hadirin. Padahal kalau kita boleh jujur ya, orang yang ngambil uang kita 50 juta secara zalim, dan dia nggak bayar-bayar gitu ya, sebenarnya itu menjerumuskan kita ke neraka atau memperbesar peluang kita masuk surga? Hah? Loh, ragu-ragu ini loh. Memperbesar. Jadi gimana? Kita maafin atau dan kita berbuat baik sama dia? Nanti dulu lah Pak Ustaz. Ini uang gedung anak belum dibayar. Padahal kita tahu sendiri konsep kita kan. Orang yang ngambil uang kita secara zalim itu memperbesar peluang kita masuk surga. Karena kalau dia nggak bayar di dunia, dia kan bayar di akhirat dengan apa? Pahalanya. Kalau dia nggak punya pahala, dosa kita ditransfer ke dia. Itu kan memperbesar peluang masuk surga. Itu kalau 50 juta. Kalau 100 juta, berarti pahalanya lebih besar lagi yang dioper ke kita. Atau dosa kita lebih banyak lagi yang dikasih ke dia. Kalau 100 juta. Kalau 500 juta, lebih besar lagi. Berarti tambah kecil atau tambah besar peluang surga kita? Besar. Kalau 1 miliar, tambah besar. Jadi dimaafin nggak? Nanti dulu lah Pak Ustaz. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu tadi.
susah kita tetap baik sama orang, padahal orang itu memperbesar peluang kita masuk surga. Jadi ini bukan hanya, jadi bab ini tuh bukan hanya berbakti sama orang tua, titik, tapi berbakti kepada orang tua dan sekaligus mengobati penyakit hati kita. Salah satunya egoisme. Di sisi lain ketika kita bicara silaturahimnya sama. Kan silaturahim kita sudah jelaskan, laisal wasil kal mukafi. Penyambung silaturahim bukan orang yang balas jasa atau balas budi. Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa silaturahim adalah Anda menyambung pihak yang memutuskan hubungan dengan Anda, bukan yang udah baik dengan Anda. Berarti kalau udah baik kita jahatin aja, bukan gitu. Yang baik kita balas kebaikannya, tapi itu di kotak lain, bukan kotak silaturahim. Itu mukafaatul ihsan dan mukafaatul ma'ruf. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat ma'ruf, kebaikan untuk Anda, maka balaslah. Adapun silaturahim lebih tinggi lagi makomnya. Ini orang dari kerabat kita atau keluarga kita, mutusin hubungan sama kita. Kata Nabi SAW, itu yang perlu disambung itu. Nah, pertanyaannya, kalau kita egois dan ngikutin ego kita, kira-kira bisa ngamalin hadits ini? Wah, nggak bisa, hadirin. Marah kita. Mas, kenapa sih nggak? Dia duluan yang kurang ajar. Gitu bahasa gitu. Udahlah. Kita kan mau ketemu nih acara yang pernikahan sepupu kita. Ya, kalau ketemu senyumlah, bicara lah baik-baik. Nggak bisa. Gue masih sakit hati. Gitu. Nanti coba lagi. Ini kan lebaran gitu loh. Nanti kita ngumpul keluarga besar. Udahlah. Ramah. Gitu. Lo kayak Pak Ustadz ya? Gitu loh. Gitu. Dan lo kok nasihatin gue terus? Kalau lo mau nasihatin, dia dong nasihatin. Kan yang zolim dia. Udah gue dizolimi, dapat kuliah terus dari lo. Udah, kalau mau nasihatin dia aja. Jadi berat kalau kita masih egois atau masih ngikutin ego kita. Jadi yang bisa silaturahim itu orang-orang bisa menanggalkan egoisme. Jadi ini bukan hanya menyambung tali silaturahim, tapi di waktu yang sama memperbaiki karakter kita. Dan itulah fungsi iman dan tauhid kepada Rabbul Alamin. Tauhid itu merubah karakter seseorang, mindset seseorang, sikap seseorang. Makanya tauhid itu kebutuhan. Loh, kok ke tauhid? Oh iya, kan kita udah sepakat nggak bisa orang birrul walidain, nggak akan bisa orang silaturahim tanpa pondasi yang bernama tauhid, tanpa pondasi yang bernama tauhid. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini pelajaran yang sangat mahal bagi kita. Dan di sini pentingnya kita belajar. Pentingnya kita menjelaskan atau membaca dengan bantuan keterangan dari para ulama.
Karena cara mereka melihat sebuah objek atau cara mereka melihat sebuah dalil itu jauh lebih luas daripada cara kita melihat. Ya, karena mereka dididik sama ulama dan guru-guru mereka. Lalu terus demikian sampai silsilahnya sampai ke Rasulullah SAW mendidik para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Itu hadirin sekalian. Saya rasa cukup sampai di sini. Di poin ini nanti kita lanjutkan esok hari insyaallah taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.